Halo, kali ini kita akan berbicara masalah list recently used. Nah, dalam pengamatan ini, list recently used ini, kita akan memanfaatkan atau mengganti data yang paling tua gitu ya. Ini ada cache memory, kemudian ini ada urutannya ya, 0 1 2 3 begini. Kemudian ini ada blok dari cache-nya. Nah, ya. 4 line gitu. Kemudian datanya itu seumpama 0 kok data apa blok yang di main memory yang akan dimasukkan ke cache ya. 1 2 3 4 2 3 1 5 6 5 hitung ya. Ini adalah daftar blok yang akan dimasukkan ke cache memory dari main memory ya, data dari main memory. Nah, langsung saja kita simulasikan okay. Nah, di sini seumpama cache memory meminta data dari blok 0 ya. Yang ini kan berarti. Nah, berarti saya tulis di sini blok 0 gitu ya. Nah, di dalam case itu kalau pakai metode list recently used itu kita tandai ya, kita tandai begini tandanya. Jadi ini urutan data yang pertama kali masuk itu kan 0 ya. Nah, gini kita kasih angka 0, kemudian 1 2 3. Nah, 0 ini adalah angka tertua kan, karena 0 dulu baru 1 kan gitu. Nah, berarti yang blok ini yang line ini itu adalah line yang tertua gitu ya. Kemudian case prosesor minta ini, yang minta blok 1 gitu. Kita kasih ke line 1. Kemudian yang berikutnya blok 2 ini. Nah, kita kasih ke line 2, begitu seterusnya sampai blok 3 kita kasih ke line 3 itu ya. Nah berarti di sini ada ada urutan dari data yang tua sampai muda. Nah, tua sampai mudanya ini 0 1 2 3 pas gitu ya. Nah, oke. Nah, sudah, sekarang ini kita akan memindah blok 4 ke cache memory karena diminta ya, diminta oleh prosesor. Tapi kan memorinya sudah full. Nah, mana yang mau di replace gitu ya. Nah, karena ini list recently used, maka data tertua yang akan di replace. Nah, dari angka ini mana data tertua? Itu adalah ada di line nomor 0 gitu ya. Maka blok 0 ini di replace dengan blok 4. Saya corek ganti menjadi blok 4. Itu. Nah, oleh karena itu line nomor 0 menjadi data yang paling mudah. Ya kan? Maka karena yang paling mudah itu adalah dinotasikan dengan angka 3, 0 ini saya ganti menjadi 3. Itu nggih. Nah, karena 0 itu kan bilangan kecil, maka bilangan yang lebih dari 0 itu dikurangi 1. Itu ya, dikurangi 1. Gitu nggih. Jadi bilangan yang di urutan yang di replace ini, urutan ya, bukan data ya. Urutan yang di replace ini digantikan oleh 3. Itu yang lebih besar dari urutan ini akan dikurangi 1. Berarti 1 kurangi 0, 1 kurangi 1 adalah 0. Oke. Kemudian ini 2 kurangi 1 ya 1, 3 kurangi 1 menjadi 2. Gitu nggih.
Berarti data yang paling tua itu adalah B1 yang ada di line 1. Itu nggih. Karena kan yang tertua sekarang di sini, nolnya di sini toh. Nah, itu. Nah, sekarang kita panggil 2. Itu nggih. Mikroprosesor meminta data blok 2 dari main memory untuk dipindah ke cache. Nah, di sini blok 2 ternyata sudah ada. Berarti ini hit ya. Ini hit. Nah, itu hit. Di sini sudah ada blok 2. Nah, maka tidak perlu di replace. Ya, karena sudah ada ini blok 2, ini blok 2, tetapi umurnya maka menjadi muda. Ya, karena baru saja diminta gitu ya, baru saja diminta. Nah, karena menjadi muda, maka urutannya ini, yang B2 ini menjadi 3 di sini ya, jadi 3. Nah, begitu nggih. Nah, yang digantikan itu kan 1 toh. Nah, berarti urutan yang lebih dari 1 itu kita kurangi dengan 1. Itu ya. 0 itu kan kurang dari 1, berarti tidak dikurangi 1. Kalau ini dikurangi 1 minus no. Ya enggak? Nah, berarti tetap 0. Nah, karena tidak lebih dari 1. Maka yang lebih dari 1 mana? Urutan yang kedua dan ketiga. Ini semua urutan ketiga dan kedua ini dikurangi 1, maka menjadi 2, 1. Gitu nggih. Oke. Kemudian yang berikutnya kita panggil ini blok 3. Oh, ternyata di sini hit lagi. Ini hit ya. Blok 3 hit. Ya, kemudian ya kita mudahkan ini blok 3 ini. Urutannya kan tadinya ini 1, ya kita mudahkan menjadi 3. Gitu ya. Nah, maka urutan yang lebih besar dari 1 itu dikurangi 1. 3 kurangi 1, 2. 0 itu lebih kecil bukan lebih besar, didiamkan saja ya, tidak dikurangi. Ini lebih dari 1, kurangi 1 berarti. Nah, gitu nggih. Ini lagi 1. Ini hit lagi ini ternyata ya. Hit lagi di sini. Oke. Nah, maka kita mudahkan ini urutan ini. Nah, kita mudahkan 3. Gitu ya. Yang lebih dari 0 itu dikurangi 1. Semua lebih dari 0 ini. 1, 2, 3. Kurangi 1 ini 0, kurangi 1. 1 kurangi 1, 2. Itu nggih. Kemudian 5. Nah, kalau 5 ini miss ini, miss. 5 ya. Di sini tidak ada 5. Ya kan? Di sini tidak ada 5. Maka mana yang paling tua? Yang paling tua ini, yang 0 toh. Nah, berarti ini kita coret menjadi B5. Nah, karena ini kita menjadi B5, kita replace, maka yang 0 ini menjadi termuda. Kita kasih angka 3. Ya, yang lebih dari 0, ya urutan lebih dari 0 dikurangi 1. Ini kurangi 1, 2, kurangi 1, 0, kurangi 1, 1. Gitu ya. Lagi sekarang 6. 6. Ya. Di sini. Nah, ini 6 ini ada enggak? Di sini enggak ada kan? Ini miss ini. Miss. Maka mana yang paling tua? Yang paling tua adalah 0 ini. Di line nomor 2. Maka ini kita coret, kita ganti B6. Nah, karena ini baru saja diganti, berarti kita kasih urutan termuda 3 gitu ya. Nah, ini yang lebih dari 0 ya, lebih dari 0 maka dikurangi 1 semua. Ini 2, 1, 0 gitu ya. Nah, satu lagi terakhir nih. 5. Nah, 5 ini ternyata hit. Oke, 5 ternyata hit. Gitu ya. Nah, kalau hit gimana? Hit tadi berarti 3-nya ini kita pindah ke sini toh. Ini jadi 3. Nah, berarti 2 digantikan 3. Ya toh. Berarti yang lebih dari 2 itu dikurangi 1. Yang lebih dari 2 mana? Ya ini. Nah, berarti ini menjadi 2. Yang 1 ini tetap tidak dikurangi 1. Kenapa ya? Karena tidak lebih dari 2 ini. Karena kan yang di replace urutannya kan 2. Gitu ya. Nah,
Oke, nah inilah bagaimana cara kita mengganti atau memasukkan dan mereplace data dari main memory ke cache menggunakan metode least recently used. Nah, sekarang begini. Ini kan ada urutan ya, ada urutan tadi. Setiap line itu kan memerlukan pengalamatan. Ya, pengalamatan membutuhkan alokasi sebuah bit ya atau bilangan bilangan binernya. Nah, berapa bit yang diperlukan? Nah, ini urutannya ini kan berganti-ganti terus toh. Gitu. Kemudian berapa bit yang diperlukan ya kalau untuk mengurutkan ini. Nah, kan gitu. Jadi karena ini ada 4 ya, karena ada 4 seumpama gini. Ini ada case lagi ya. Saya tulis di mana ya? Di sini aja ya. Ada case ya. Ini kan urutannya itu kan ada 0, 1, 2, 3. Mau diambil yang mana? Seumpama diambil yang 2. Maka di sini tinggal 0, 1, 3. Ini mau diambil yang mana? Diambil yang 1 seumpama. Berarti di sini tinggal 0 dan 3. Mau diambil yang mana? 0 seumpama. Kemudian ini baru sisa 3. Diambil 3, gitu ya. Nah, ini kan berarti urutan yang mungkin terjadi ada berapa? Bukan banyak banget kan. Berarti kan rumusnya apa nih? Urutan yang mungkin terjadi itu kan berarti 4 faktorial toh? 4 faktorial, ya enggak? Jadi ini sisa 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Ini sama dengan yang 4 faktorial ini. Gitu ya, 4 faktorial. Nah, kemudian berapa bit yang diperlukan kan gitu. Yo banyak toh. Berarti bit per set yang diperlukan itu adalah begini toh. Kalau bit itu apa rumusnya kemarin? Log ya toh. Log based on 2 berapa urutan. Ini kan 4 faktorial. Ya kita kasih 4 faktorial. Gitu. Nah, coba ini di kalkulator pasti nanti hasilnya ganjil. Ya enggak? Pasti hasilnya ganjil 4, nah, mosok kok bitnya atau setiap blok dari sebuah alamat kok koma? Ya enggak ada. Nah, kalau seumpama kita analoginya gini. Kita mau membuat atau mengkeramik rumah kita gitu, mengkeramik kamar kita. Kamar kita cuma butuhnya itu seumpama 20 kotak, 20 kotak lebih seperempat gitu ya, 20 kotak keramik gitu ya, 20 keping keramik lebih seperempat. Masuk kita belinya ke toko besi 20 seperempat keramik kan gak mungkin. Berarti ya 21 kan gitu. Jadi begitu juga dengan analogi yang ini, yang pengalamatan ini. Oleh karena itu kita sealing. Nah, sealing. Apa itu artinya sealing? Ya, saya tulis dulu. Ya, sealing itu tulisannya kok saya yang lupa. Sealing. Kalau nggak salah gini ya, sealing itu. Nah, coba nanti di browsing ya, sealing. Nah, sealing itu artinya adalah pembulatan ke atas apabila ada komanya. Gitu ya. Seumpama 3,1 maka dibulatkan menjadi 4. Gitu ya. Seperti tadi analoginya. Kita butuh 20 lebih seperempat kotak keramik ya. Kita belinya 21. Itu ya. Nah, begitu juga ini. Nah, kalau 4 faktorial log based on 2 4 faktorial itu hasilnya kan 4, maka kita naikkan menjadi 5 bit. Nah, seumpama ini
tidak 4. Ini kan 4 bit ya, ya kan? Nah, gini toh. Nah, ini kan apa? 4 bit gitu. Nah, bagaimana kalau 8? Repot ya nanti. Nah, kalau 8 berarti kita begini. Apa namanya? Kita silingkan lagi sama ya. Log base onto 8 faktorial gitu ya. Nah, kok jelek ya gambar silingnya. Nah, begini. Nah, ini hasilnya itu kan 15 koma. Maka kita naikkan menjadi 16 bit. Itu per set ya. Ini per set. Ini juga per set. Berarti kan banyak banget kalau kita case-nya kan nggak mungkin cuma 8 bit kan. Sekarang case itu satuannya sudah mega. Ya, karena berarti kan kita butuh blok sebuah alamat tuh banyak banget. Nah, oleh karena itu metode ini bagus untuk urutannya, tetapi kalau dipraktekkan kita butuh sekali banyak blok untuk menyimpan alamat, sehingga ini terlalu mahal dan sulit untuk dipraktekkan gitu ya. Itu adalah kelemahannya. Nah, bagaimana solusinya? Nanti solusinya ada di pseudo ya, pseudo recently used. Nah, nanti akan dibahas di video berikutnya. Gitu nggih. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat.